siap? Baik. Kita hari ini bertemu bersama Bapak dalam kegiatan kita yang mana hari ini kita melakukan suatu proses yang namanya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini Pak tuliskan di sini. Keyakinan kelas. Kalau sebelumnya di kelas ini punya aturan kelas atau tidak? Tidak. Tidak punya. Tidak punya atau sudah punya? Sudah. Sudah ya. Kalau di sekolah kita punya aturan atau tidak? Punya. Ya. Kalau aturan sekolah dengan keyakinan kelas itu sama atau tidak? Hampir sama ya. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya bahwa kalau aturan itu sifatnya baik, apalagi sifatnya wajib kan? Kita harus taat. Apapun alasan kita harus ikut. Taat. Itu yang namanya aturan sekolah atau aturan sekolah atau aturan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dia beda sedikit. Bedanya seperti apa? Bedanya bahwa kalau di keyakinan itu kita melakukan atau menjalankan sesuatu ketentuan yang berlaku di kelas yang nanti kita sepakati bersama nanti ini, itu betul-betul dari diri, dari hati. Tidak merasa bahwa saya buat ini karena dipaksakan, tidak. Tetapi kita merasa bahwa kita dipanggil untuk menaati aturan atau kebiasaan yang sudah kita buat bersama. Nah, itu yang membedakan antara tata tertib dengan keyakinan. Kalau di sekolah kita ada di sekolah, di kelas nanti yang hari ini kita buat adalah membuat keyakinan kelas. Baik, supaya kelas kita nanti bisa dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, aman, seperti yang kita harapkan bersama, maka kita butuh yang namanya apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dia berisi apa? Dia berisi kesepakatan bersama yang disusun bersama antara guru dengan siswa. Baik, pertanyaan dulu supaya keyakinan kelas ini nantinya berjalan dengan aman, lancar, tertib, baik, maka kita butuh keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Keyakinan kelas seperti apa saja yang kita perlu bangun bersama supaya kelas kita ini menjadi aman, tertib. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, mungkin ada yang lain? Ya, apa? Silakan. Ya, loh. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada lagi? Menjaga ketertiban selama pelajaran. Menjaga ketertiban selama pelajaran atau KBM. Ada lagi? Ya. Menjalankan piket kelas. Ya, kita sudah mengajukan 4 poin ini. Menjalankan piket kelas. Ada lagi? Ya. Yang datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Apa ada lagi? Ya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata betul. Ada lagi? Ada lagi? Tentang seragam? Bagaimana? Dan menggunakan baju ketika
Seragam sesuai dengan ketentuan ya. Ya. Memakai seragam sekolah sesuai ketentuan ya. Ketentuan. Ada lagi? Selesai? Ya, harus baju disisip ya. Ya, baju disisip. Ada lagi? Tidak mencoret-coret baju. Ya, kita tulis, kita tampung dulu ya. Tidak mencoret baju. Ya, jangan bolos. Tidak boleh merokok. Jangan bolos. Dilarang boleh di sekolah. Lalu yang ke-12, jangan membuli ya. Jangan membuli teman ya. Membuli teman. Oke. Serasa pas dulu ya. Kita lihat sama-sama dulu ya. Ingat, kita punya keyakinan kelas ini. Perhatian, benar. Itu dia tidak boleh, dia punya kalimat itu tidak boleh mengambil kalimat yang bersifat negatif, tetapi harus bersifat yang positif. Maka kita lihat dulu kita punya rumusan tadi ini. Kita lihat rumusan yang pertama ya. Membuang sampah pada tempatnya. Sudah benar atau masih salah ini? Benar ya. Berarti ini sudah benar ini. Poin pertama ini sudah benar. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, yang kedua kita lihat sama-sama. Yang kedua di sini mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Sudah? Ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu sudah dua ya. Yang ketiga di sini menjaga ketertiban selama pelajaran. Ya. Ya. Menjaga ketertiban selama pelajaran. Sudah tiga. Kita ke poin yang keempat tadi di sini. Menjalankan piket kelas. Masuk tidak? Masuk ya? Ya, yang keempat menjalankan piket kelas. Yang sudah dibagi ke bawah kelas bisa harus laksanakan. Poin yang kelima di sini datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat? Sepakat ya? Ya. Datang ke sekolah. Ini keyakinan kelas ini. Tidak masuk. Maka kita ganti ya. Kita harus ganti dengan Masuk ke kelas. apa? Ini kan kalau sekolah kan secara umum. Ini kan kita kembali ke kelompok kita di kelas ini. Ya. Mengikuti KBM tepat waktu ya. Ya. Kita ganti kalimatnya dengan mengikuti KBM tepat waktu. Yang keenam, di sini ada tidak boleh menggunakan kata-kata kotor. Tidak boleh. Ini kan bertaut. Jadi kita ganti dengan tidak boleh ini. Tidak ini kita jangan pakai kata tidak atau dilarang atau jangan. Jadi berarti kita harus ganti dengan apa? Ada yang tahu? Memakai kata-kata yang sopan ya. Memakai kata-kata yang sopan. Yang ketujuh, di sini ada memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Tidak masuk. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Jadi bisa masuk ya. Menggunakan ya. Tetap masih bisa ini. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Sudah tujuh ini. Yang kedelapan di sini ada baju disisip. Berarti ini sudah masuk di poin pertama ya. Menggunakan sesuai ketentuan itu kan baju kita harus disisip. Baik itu putri ataupun putra, baju kita itu harus kita sisip. Yang berikut tidak boleh apa nih? Mencoret baju juga sama ya. Dia sudah dibagikan di poin yang ke-7 ini.
Yang berikut ada tidak boleh bolos. Jangan bolos. Kita ganti dengan kalimat apa? Jangan menggunakan kata jangan, dilarang atau tidak boleh. Kita ganti dengan mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai ya. Ya. Mengikuti kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar ya, sampai selesai. Sudah 8 ini kita punya keyakinan kelas ini. Yang berikut jangan bolos. Sudah masuk di poin yang ke-8 ya. Yang berikut tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Tadi sudah ya? Sudah. Menggunakan kata-kata yang sopan tadi sudah. Jadi baik, ini merokok juga kita ganti dengan jangan membuli ya. Menghargai ya. Kita ganti dengan menghargai sesama teman ya. Sesama teman. Baik. Jadi ingat, ini kita punya keyakinan kelas berdasarkan masukan dari kalian. Kita bersama tadi pendapat yang pertama itu ada 12 poin. Setelah itu kita rampungkan menjadi 9 keyakinan kelas kita. Jadi yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Berarti nanti ada kotak sampah, semua kotoran sekecil apapun kita harus buang di tempat sampah supaya kelas kita jadi bersih. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, yang kedua juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kalau nanti ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru mata pelajaran, maka kita semua harus perhatikan batas waktu pengumpulan itu kapan. Kalau kita masuk ke tepat waktu, berarti kita sudah mengumpulkan tugas memang sudah pada tepat waktu. Ini keyakinan kelas kita yang kedua. Yang ketiga, menjaga ketertiban selama pelajaran. Jadi selama les tidak boleh ganggu teman, tidak boleh bersih dengan teman, tidak boleh ribut. Perhatikan harus arahnya ke Bapak Ibu guru ke depan ya. Ini yang ketiga itu. Yang keempat, menjalankan piket kelas. Di sini kan ada, kita punya piket kelas, piket harian ya. Ada tak? Ya, sudah dibagikan itu dari kita sama-sama tugas piket kita dengan baik. Ini kita sama-sama buat dengan satu keyakinan bahwa ini dibuat dari teman-teman dari hati, tidak dipaksakan. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Yang berikut, poin yang kelima di sini mengikuti KBM tepat waktu. Jadi jam masuk sesuai dengan jamnya, keluar demikian. Kita sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kan nanti ada bunyi lonceng. Lonceng masuk, kita masuk, lonceng keluar, kita keluar. Itu kita sudah melaksanakan keyakinan kelas kita, yaitu mengikuti KBM tepat waktu. Bisa ya? Nana, bisa? Bisa. Yang keenam di sini kita harus menggunakan atau memakai kata-kata yang sopan. Jadi dalam dengan teman, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Tidak boleh menggunakan kata-kata kotor. Ini keyakinan kelas. Sepakat ya? Ya. Yang berikut, kita juga harus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Ini poin kita yang ketujuh. Yang kedelapan, mengikuti KBM sampai dengan selesai. Jadi tidak boleh ada yang bolos selama pelajaran berlangsung sampai dengan siang jam 1 kita pulang, semua boleh pulang. Yang ke-9, menghargai sesama teman. Berarti di situ tidak boleh yang namanya perilaku bully. Tidak boleh ya. Sekolah itu tempat yang bebas dari yang namanya bully. Tidak boleh. Jadi ini anak-anak, kita punya keyakinan kelas ada 9 poin. Paham ya? Ada yang merasa keberatan beban dengan keyakinan kelas ini? Tidak. Pasti semua sudah ya? Tidak. Berarti kalian bisa dapat aturan atau keyakinan? Keyakinan. Kenapa keyakinan kalian di sana? Karena pelaksananya lebih
lebih bagus, lebih bersifat dari hati ya. Tidak dipaksakan tetapi betul-betul timbul atau muncul gerakan dari hati. Betul, ini hari saya punya pikir, jadi saya harus datang lebih awal dan saya siap masuk kelas supaya sebelum kalian dimulai kelas sudah beres. Itu yang namanya keyakinan kelas. Jadi hari ini anak-anak untuk kelas 9C kita sudah memasukkan yang namanya 9 keyakinan kelas kita. Supaya apa? Supaya kita di kelas ini jadi tertib, jadi disiplin, jadi baik, jadi bagus, jadi kreatif. Maka kita harus semua berpatokan atau berpegang pada keyakinan kelas kita yang ada. Ya, keyakinan kelas itu dia sifatnya positif, tidak dipaksakan, dan laksananya itu betul-betul dari hati, dari nurani. Tidak merasa takut, ini kalau saya tidak buat, nanti saya hukumnya seperti ini. Bukan begitu. Tetapi betul-betul lahir dari hati, dari nurani kita. Bahwa betul, ini kami buat bersama, betul lahir dari hati, dari diri saya, dan nanti saya jalankan pun tidak dipaksakan oleh siapapun. Karena betul-betul itu lahir dari ide, pikiran, yang betul-betul dari pribadi, dari diri saya sendiri. Maka dia siap laksanakan ini? Siap? Siap? Siap. Baik, terima kasih untuk partisipasi kalian pada saat sekarang bersama Bapak dalam kegiatan kita yang namanya pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat sendiri oleh siswa, tetapi juga tidak oleh guru sendiri, tetapi bersama guru dengan siswa. Dan yang dibuat itu betul-betul muncul dari hati. Yang nanti dijalankan juga dengan hati. Tidak dipaksakan oleh siapapun atau tidak tekanan dari siapapun atau nanti kena sanksi atau hukum. Tetapi betul-betul lahir dari hati sehingga yang dibuat sebenarnya menjadi amal lancar untuk kebaikan dan kebersamaan kita bersama. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kalian terhadap topik ini? Tidak ada? Tidak ada ya? Ada yang mau nanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Semangat ya? Baik, atas partisipasi kalian dalam proses kita hari ini terkait dengan proses penyusunan keyakinan kelas, Bapak menyampaikan banyak terima kasih. Teruslah belajar, teruslah belajar untuk masa depan Anda supaya suatu saat kalian ini menjadi generasi penerus bangsa yang diandalkan oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh negara dan juga oleh agama. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, siswa atas nama Francisco Febrianto Bahi, berdasarkan laporan wali kelas, sudah 3 kali terlambat datang ke sekolah. Skenario penyelesaian kasus ini sebagai berikut. Selamat pagi. Ya, baik, Bapak pagi ini Bapak hadirkan Ciko di ruangan ini, tentunya ada maksud. Yang Bapak dengar bahwa Ciko dalam 1-2 hari ini terlambat, betul tidak Ciko? Betul ya? Itu sudah berapa kali? Sudah 3 kali ya? Ya, baik. Yang Ciko tahu terlambat itu baik atau tidak? Tidak baik. Berarti itu melanggar aturan sekolah atau tidak? Melanggar ya. Ya. Jadi baik Ciko, Bapak panggil pagi ini datang, kita selesaikan persoalan yang dihadapi oleh Ciko karena berdasarkan laporan dari wali kelas, Ciko sudah 3 hari terlambat datang ke sekolah. Nah baik Ciko, sebagaimana biasa terlambat itu sesuatu yang wajar. Sebagai manusia tentunya kita pasti akan ada waktu yang membuat kita bisa terlambat ke sekolah, demikian juga dengan bapak guru. Itu satu hal yang sangat manusiawi. Akan tetapi sebagai seorang siswa kita harus tahu tentang disiplin waktu. Nah baik Ciko, mungkin Bapak boleh tahu apa yang membuat Ciko bisa terlambat ke sekolah? Kamu terlambat. Ya. Kenapa sampai dengan Ciko bangun terlambat?
malamnya terlambat. Oh, karena malamnya terlambat tidur. Terlambat tidurnya karena main HP. Oke, baik, main HP ya. Ya. Jadi Ciko main HP itu sebagai seorang pelajar tentunya kita harus dibatasi oleh waktu karena besok pagi kita harus ke sekolah. Jadi Ciko, Bapak sudah tahu akar persoalannya kenapa Ciko datang terlambat karena malam Ciko bermain HP sampai larut malam. Jadi baik Ciko, kalau datang ke sekolah terlambat itu kita tentunya sudah melanggar kita punya keyakinan kelas, kita punya aturan kelas, yaitu di poin tentang disiplin ya. Ya, berarti Ciko sudah melanggar poin tentang disiplin. Jadi Ciko dengan demikian Bapak harapkan Ciko harus tahu tentang poin disiplin yang ada di sekolah yang sudah kita sepakati bersama ya, supaya Ciko bisa keluar dari persoalan itu. Bagaimana Ciko bisa? Bisa. Berarti besok dan seterusnya Ciko sudah tidak terlambat lagi. Jadi baik Ciko, dengan demikian persoalan yang Ciko hadapi bersama Bapak kita sudah pecahkan bersama ya. Jadi Bapak harapkan Ciko sudah memahami bahwa terlambat itu melanggar poin disiplin dan mulai besok dan seterusnya Ciko sudah paham dan ke sekolah sudah tepat waktu. Bagi itu saja apa yang kita Bapak sampaikan pada kesempatan ini dengan harapan Ciko bisa berubah dan menjadi anak yang baik. Bagi itu saja Ciko, selamat bisa berubah dan silakan kembali ke kelas ya. Ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisco Febrianto Bahai dari kelas 9A dari Sekolah SMP Negeri 2 Alun-Alun Timur. Saya merasa terbantu oleh bimbingan yang telah diberikan oleh Bapak Hendrikus Anditukan, sehingga masalah saya datang terlambat ke sekolah dapat terpecahkan. Saya berjanji saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Sekian dan terima kasih. Kasus yang kedua, siswa atas nama Elisa Viviani berdasarkan laporan wali kelas sudah 4 kali tidak menjalankan tugas piket harian di kelas. Skenario penyelesaian kasus yang kedua ini adalah sebagai berikut. Selamat pagi Ani. Ya, Ani tahu tidak maksud dari kehadiran Ani pagi ini bersama Bapak? Tidak tahu ya. Jadi baik Ani, maksud daripada kehadiran Ani bersama Bapak pagi ini, Bapak mendengar laporan dari wali kelas bahwa Ani sudah 4 kali dalam tugas terakhir ini tidak menjalankan tugas piketnya. Ya. Jadi Ani, tugas piket itu adalah suatu kewajiban ya, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang siswa. Nah, Ani menjadi tugas piket itu kan sudah ditentukan oleh wali kelas, tetapi Ani tidak menjalankan itu. Nah, itu masalah atau tidak Ani? Masalah ya. Berarti Ani tahu itu masalah. Mungkin Bapak perlu tahu kenapa Ani tidak menjalankan tugas piket. Karena datang terlambat. Kenapa sampai dengan Ani datang terlambat ke sekolah yang berdampak pada Ani tidak melaksanakan tugas piket di kelas? Karena bangun terlambat pagi. Jadi baik Ani sebagai seorang siswa tidak menjalankan tugas piket, Bapak pahami itu satu hal yang manusiawi, tapi sebagai seorang siswa kita harus selalu tahu akan tugas kita ya. Oleh karena itu, Ani di waktu-waktu ke depan Bapak harapkan Ani harus tahu karena itu menjadi suatu tugas kita. Nah, Ani kalau tidak menjalankan tugas piket harian di kelas itu melanggar aturan atau tidak? Melanggar ya, terutama di poin keyakinan kelas kita ya. Itu tentang poin disiplin ya, disiplin karena tidak menjalankan tugas piket harian di kelas. Oleh karena itu Ani, poin disiplin ini sudah mengatur kita semua warga di kelas. Oleh karena itu, mulai dari sekarang Bapak harapkan Ani bisa membuat satu janji bahwa Ani harus bisa datang ke sekolah lebih awal. Bisa tidak Ani? Bisa ya?
Berarti apa yang harus Anda buat? Datang ke sekolah lebih awal supaya bisa menjalankan tugas pikir. Ya, baik Ani, terima kasih. Ani sudah bersama Bapak mencari solusi yang terbaik. Jadi untuk bisa menjalankan tugas pikir, Ani harus datang ke sekolah lebih awal supaya bisa menjalankan tugas pikir. Baik Ani, kita sama-sama bersama Bapak sudah mencari jalan keluarnya. Bapak harapkan dengan solusi yang kita hasilkan ini bisa membuat Ani berubah dan menjadi lebih baik lagi dan dapat menjalani tugas pikir dengan baik. Bisa nih? Saya terima kasih sudah berjanji, semoga bisa berubah dan menjadi anak yang baik di waktu yang akan. Baik Ani, terima kasih. Silakan bisa kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Elisa Viviani dari kelas 9A. Saya sekolah di SMP Negeri 2 Adonara Timur. Saya merasa terbantu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi kepada saya tentang saya tidak menjalankan tugas pikir. Terima kasih kepada Bapak Hendrikus Andi Tukan yang telah memberikan saran kepada saya sehingga masalah tidak menjalankan tugas pikir dapat diselesaikan. Sekian dan terima kasih.